Assalamualaikum. Hai, berjumpa lagi dengan Bu Risa. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur organisasi kehidupan pada tingkat sel. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan membaca dan mengamati gambar, Ananda dapat mengidentifikasi bagian-bagian sel. Sel adalah kesatuan dasar struktural dan fungsional pada makhluk hidup, atau struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Bagian-bagian penyusun sel. Bagian-bagian penyusun sel terbagi menjadi 3, yaitu membran plasma, sitoplasma, dan inti sel. Yang pertama adalah membran plasma. Membran plasma merupakan membatasi sel dengan lingkungan luar, bersifat semi atau selektif permeabel, berfungsi mengatur pemasukan dan pengeluaran zat ke dalam dan keluar sel dengan cara difusi, osmosis, dan transport aktif. Membran plasma disusun oleh fosfolipid, protein, dan kolesterol. Bagian yang kedua adalah bagian sitoplasma. Bagian ini merupakan cairan sel yang berada di luar inti, terdiri atas air dan zat-zat yang terlarut, serta berbagai macam organel-organel sel hidup. Organel-organel yang terdiri dalam sitoplasma antara lain, yaitu retikulum endoplasma, ribosom, lisosom, badan Golgi, mitokondria, plastida, dan vakuola. Retikulum endoplasma merupakan saluran-saluran yang dibentuk oleh membran. Retikulum endoplasma terbagi 2 macam, yaitu RE halus dan RE kasar. Pada RE kasar terdapat ribosom, berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Sedangkan pada RE halus tidak terdapat ribosom, yang berfungsi sebagai tempat sintesis lipid. Berikutnya ribosom. Ribosom terdiri atas 2 unit yang kaya akan RNA, berperan dalam sintesis protein. Ribosom ada yang menempel pada retikulum endoplasma kasar dan ada yang terdapat bebas dalam sitoplasma. Berikutnya adalah mitokondria. Mitokondria merupakan membran rangkap atau membran luar dan membran dalam. Di antara kedua membran tersebut terdapat ruang antar membran. Membran dalam berlekuk-lekuk disebut dengan kristal, yang berfungsi untuk memperluas bidang permukaan agar proses penyerapan oksigen dan pembentukan energi lebih efektif. Pada bagian membran dalam terdapat enzim ATP sintesis yang berfungsi sebagai tempat sintesis ATP. Fungsi mitokondria ini adalah tempat respirasi aerob. Berikutnya adalah lisosom. Lisosom berupa butiran kecil atau bundar berisi enzim pencerna yang berfungsi dalam pencernaan intrasel. Berikutnya adalah aparatus Golgi atau badan Golgi, yang merupakan tumpukan kantung-kantung yang pipih, berfungsi sebagai tempat sintesis dan sekret seperti getah pencernaan. Banyak ditemukan pada sel kelenjar, membentuk protein dan asam inti DNA atau RNA, serta membentuk dinding dan membran sel.
Berikutnya adalah plastida. Plastida berbentuk bulat cakram yang ditemukan pada tumbuhan. Terbagi atas 3 macam, yaitu Leucoplas, Amyloplas, dan Chromoplas. Berikutnya adalah vakuola. Vakuola berbentuk rongga bulat, berisi senyawa kimia tertentu atau sisa produksi metabolisme sel yang mengandung berbagai macam zat sesuai pada jenis selnya. Nah, setelah kita membahas mengenai organel-organel sel yang berada pada sitoplasma, maka kita akan membahas bagian yang ketiga, yaitu nukleus. Nukleus atau inti sel dibatasi oleh membran inti, mengandung benang-benang kromatin dan nukleolus atau ana inti sel. Membran inti terdiri atas 2 lapis dan mempunyai pori. Benang-benang kromatin akan memendek pada waktu proses pembelahan sel membentuk kromosom. Nukleus berfungsi mengatur segala aktivitas yang terjadi di dalam sel.